Kisah Nabi Ayub diuji jatuh miskin hingga sakit kulit. Nabi Ayub adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib umat Islam imani. Kisah Nabi Ayub patut untuk diteladani karena sifat-sifatnya. Nabi Ayub dikenal memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa meski hidupnya berkali-kali dilanda cobaan. Salah satu kisah Nabi Ayub yang paling terkenal ialah ketika ia mendapatkan ujian berupa penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah berhenti untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, melalui Nabi Ayub selaku salah satu nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun diberikan mukjizat yang membedakannya dengan manusia lainnya. Berikut kisah Nabi Ayub yang syarat akan hikmahnya. Nabi Ayub adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Is merupakan peternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaannya diwariskan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki 3 orang istri, salah satunya bernama Siti Rahma, putri dari Afraim, putra dari Nabi Yusuf. Nabi Ayub diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Horan dan Tih di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Selain itu, beliau juga banyak membangun sarana peristirahatan dan ibadah untuk para musafir. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur dan senantiasa menghiasi lisannya dengan berzikir. Ia tak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut membuat iblis iri. Iblis ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus dalam dosa. Iblis segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta izin menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis. Lalu iblis mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Berbagai cara telah disusunnya dengan berbagai resikonya. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu singkat, hewan ternak Nabi Ayub mati ditimpa penyakit yang aneh. Rumahnya tiba-tiba sudah hangus terbakar. Nabi Ayub tidak bisa lagi membayar gaji kepada para pegawainya. Ia terpaksa tidak lagi mempekerjakan mereka. Nabi Ayub dan keluarganya benar-benar menjadi miskin. Saat Nabi Ayub sedang sholat, datanglah iblis menghasutnya. "Hai Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu miskin. Buat apa kamu banyak beribadah jika kamu miskin?" Nabi Ayub berkata, "Sesungguhnya apa yang kumiliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku tetap bersyukur. Bukankah aku telah lama diberi nikmat yang banyak oleh Allah?" Kemudian Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dan kelompoknya mulai menyusun rencana selanjutnya untuk menggoyahkan iman yang dimiliki Nabi Ayub dan keluarganya. Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di salah satu rumahnya, iblis menghancurkan rumah tersebut dan membunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ayub dan berkata, "Hai Ayub, Allah telah mengambil anak-anakmu, untuk apa lagi kamu beribadah kepadanya?" Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersabar dan berkata, "Sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, itu adalah haknya. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya." Iblis kembali menemui kegagalan. Iblis semakin kesal, namun belum berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub dan istrinya. Suatu hari Nabi Ayub sedang beribadah, iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub yang menyebabkan menderita sakit kulit. Penyakit tersebut menggerogoti seluruh tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi oleh bintik darah.
nanah dan banyak ulat, semakin hari penyakit Nabi Ayub semakin parah. Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kewajibannya di atas tempat tidur. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Pada awalnya masyarakat bersimpati dengan cerita yang dialami Nabi Ayub. Namun karena penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mulai mengucilkannya. Hanya istrinya, yaitu Siti Rahmah, yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka maupun duka. Pada suatu hari, para wanita datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya untuk meninggalkan lingkungannya. Mereka khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub akan menular. Dengan penuh kesedihan, Siti Rahmah memapah Nabi Ayub untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya Nabi Ayub sempat memberikan kebebasan kepada Siti Rahmah jika ia ingin meninggalkannya. Akan tetapi, Siti Rahmah memilih tetap setia kepada Nabi Ayub. Untuk mempertahankan hidup dengan Nabi Ayub, Siti Rahmah rela menjual perhiasannya. Ketika perhiasannya telah habis, Siti Rahmah rela bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Hari demi hari, penyakit kulit Nabi Ayub bertambah parah. Siti Rahmah tidak tahan melihat suaminya semakin menderita. Ia berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Nabi Ayub menolak sembari berkata, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan, sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan yang lebih lama dari sakitku ini." Nabi Ayub pun tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan yang sangat parah. Iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub. Dengan tipu muslihatnya, iblis menggoda Siti Rahmah untuk meninggalkan Nabi Ayub yang seolah-olah tidak ada harapan lagi. Siti Rahmah sempat berpikir untuk meninggalkan Nabi Ayub saat keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Ketika memanggil istrinya, Nabi Ayub tidak mendengar jawaban dari istrinya tersebut. Beberapa kali ia mencoba memanggil, namun istrinya tidak ada di rumah. Nabi Ayub pun berjanji, jika istrinya kembali, ia akan mencambuknya hingga 100 kali. Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Allah pun mengabulkan dan berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah." Kemudian Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang sangat segar. Nabi Ayub pun kemudian mandi dan meminum air tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Ayub merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang dideritanya telah sembuh, bahkan wajahnya terlihat semakin tampan dan gagah. Tak berapa lama istrinya kembali dan mencoba untuk menemukan suaminya. Alangkah kaget istrinya karena yang berada di rumahnya adalah seorang laki-laki yang tak dikenalnya. "Siapa kamu? Di mana suamiku?" tanya Siti Rahmah. Nabi Ayub kemudian menjawab, "Akulah suamimu, Allah telah menyembuhkan penyakitku." Siti Rahmah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Akan tetapi ia bahagia dengan keadaan suaminya yang sekarang. Ia pun kemudian berlari dan menjatuhkan diri di hadapan suaminya untuk meminta maaf. Ia merasa bersalah karena sempat berniat untuk meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub memaafkan kesalahannya. Karena ia telah berjanji untuk mencambuk istrinya yang telah kembali, ia pun memberitahukan kepada istrinya. Siti Rahmah tidak keberatan menerima hukuman tersebut. Sebelum Ayub memberikan hukuman, Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mencambuknya dengan 100 helai rumput. Allah memberikan imbalan terhadap sikap sabar dan tabah Nabi Ayub dalam menghadapi ujian. Allah kemudian mengembalikan kekayaan Nabi Ayub karena keuletannya dalam bekerja. Meski telah kaya kembali, Nabi Ayub tetap baik hati dan suka menolong. Selain mengembalikan hartanya,
Allah juga memberikan anak pada Nabi Ayub, sejumlah anak yang pernah tertimpa musibah dahulu. Nabi Ayub dan istrinya kemudian hidup bahagia dan bersyukur karena dapat melalui ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus melanjutkan dakwah untuk menyebarkan ajaran Allah, mengabarkan keselamatan, persaudaraan dan mengajak manusia untuk kembali dan berjuang di jalan Allah. Sepanjang hidupnya, Nabi Ayub merupakan nabi yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia diberikan harta yang melimpah dan anak banyak, tak lantas membuat Nabi Ayub menjadi manusia yang tidak pandai bersyukur. Nabi Ayub selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itulah membuat iblis merasa iri, lantas berusaha menggoda Nabi Ayub untuk menguji keimanannya. Dimulai ketika Nabi Ayub yang harus kehilangan harta benda dan rumahnya. Lalu Nabi Ayub kehilangan semua anaknya dan harus menderita sakit kulit selama bertahun-tahun. Segala cobaan yang datang tersebut tetap membuat hati Nabi Ayub tetap teguh untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah seakalipun Nabi Ayub mengeluh. Bahkan ketika istrinya, Siti Rahma, meninggalkan akibat rayuan iblis, Nabi Ayub tetap berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ayub meminta kesembuhan, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Pada saat itu muncul mata air yang lantas digunakan oleh Nabi Ayub untuk mandi. Penyakit Nabi Ayub langsung sembuh seketika. Karena kesabaran dan ketabahan hati Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengembalikan seluruh kekayaannya dan memberikan Nabi Ayub keturunan kembali. Nabi Ayub diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 1. Kesabaran dan ketabahan yang luar biasa karena mendapatkan cobaan berat bertahun-tahun lamanya. 2. Kaki Nabi Ayub yang dihentakkan di atas tanah dapat mengeluarkan air yang bisa menyembuhkan penyakit kulitnya. Meski dilanda cobaan, kita harus yakin bahwa cobaan yang datang semata-mata karena Allah ingin menguji keimanan kita. Yakinlah bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah di luar batas kemampuan hambanya. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah Nabi Ayub banyak mengajarkan umat Islam mengenai arti sebuah kesabaran. Sifat teladan Nabi Ayub inilah yang patut untuk dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana umat Islam yang beragama, sepatutnya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub diberi gelar Ulus Syabri, yang berarti memiliki kesabaran. Nabi Ayub wafat pada usia 93 tahun, sebagian mengatakan lebih-lebih dari itu. Itulah kisah Nabi Ayub yang tetap sabar, meski mendapat banyak cobaan. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini bermanfaat dan menambah kesabaran kita. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.